Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Selamat siang, Bunda. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah Masih baik. semangat kan? Iya, masih semangat ya, alhamdulillah, walaupun sudah siang. Tapi kelihatan masih luar biasa semangatnya. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah hadir mengikuti kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Untuk memulai kegiatan bimbingan klasikal hari ini, semoga bisa berjalan dengan baik. Terlebih dahulu kita berdoa. Untuk doa Ibu minta Mas Kurniawan untuk memimpin. Silakan Mas Kurniawan. Ya, untuk memulainya berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Kurniawan. Untuk kegiatan pertama, Ibu melihat anak-anak Ibu biar tambah kenal, tambah sayang. Ibu presensi dulu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Mbak Eryani Gunawan. Hadir, Bu. Hadir. Ya, Mbak Dian Lilian. Hadir. Oke, Mas Makmur. Hadir, Bu. Hadiro. Iya. Bu Wahyu Ningrum. Mbak Wahyu Ningrum yang cantik. Mbak Iis Afriani. Mas Kurniawan. Always on, Bu. Iya, Mbak Dian Muslimatun Aziza. Hadir, Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua. Mas Nur Hafid ya yang nggak kelihatan ya. Kendala sinyal, Bu, masih Mas Nur Hafid. Iya. Untuk menyemangati kalian supaya tidak sepaneng, sudah alangkah baiknya kita buat permainan penyemangat ya. Iya, Ya, Bu. Bu, mau. Ya. Permainannya gampang, bisa dilaksanakan sesuai dengan instruksi Ibu. Yang pertama, tunjukkan jempol kalian. Jempolnya mana? Jempol cantiknya? Ini, Ya. Bu. Kalau Ibu bilang kalian keren, oke, kayak gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalian pinter, jawabnya tangan dikepak, sambil Oke. ditarik, yes. Gitu. Ya. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti sudah paham aturan mainnya ya. Yuk. Kalian pinter, Yes. Oke. kalian pinter. Yes. Oke. Oke. Kalian hebat, yes. 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 Ya, lagi diulangi lagi. Kalian pinter, kalian pinter. Yes. Kalian hebat, Yes. hebat. Yes. Ya, sore ya. Gantengnya enggak, Bu? Hebat sekali. Gantengnya Luar enggak. biasa. Yes. Ya, untuk Gantengnya enggak, Bu. gimana Mas Makmur? Gantengnya Kalian belum, ganteng, Bu. Kata yes. aja. Untuk memulai kegiatan ini, Ibu langsung ke materi ya sayang ya. Kasih Oke, Bu. sayang ya, Bu. Iya. Ayo, Bu, lanjut, Bu. Ya, sebentar, poin-poinnya sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bunda. Belum sayang. Belum. Ya, Jadi sebentar kelihatan ya. poinnya. Belum. Nah, ini proses, Bu. Udah, Bu. Sudah? Sudah, Udah, Bu. Ya. Bu. Sudah, Bu. Untuk layanan bimbingan klasikal kali ini, Ibu akan mengambil materi tentang pola hidup bersih dan sehat. Apalagi di masa pandemi ini, tuntutan untuk hidup bersih dan sehat itu diutamakan.
Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Untuk pola hidup bersih dan sehat, apa ada yang sudah tahu pengertian apa sih pola hidup bersih dan sehat itu? Belum, Bu. Oh ya, untuk pola hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan. Ya, jadi ini perlu sekali untuk menerapkan dengan kesadaran sendiri bahwa kita bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Berikutnya, apa pola hidup bersih dan sehat itu di sekolah? Ada yang tahu apa itu pola hidup bersih dan sehat di sekolah? Belum, Bu. Belum tahu ya, ini informasi. PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Di sini tidak hanya siswa saja ya atau peserta didik saja yang berperan untuk menerapkannya, tetapi semua warga sekolah, tata usaha, ibu guru, bapak guru, semuanya ikut menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat ada 8 indikator. Yang pertama mungkin kalian sudah biasa menerapkan ya, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Alhamdulillah untuk sekolah kita sudah memberikan sarana, jadi kalian manfaatkan di setiap kelas ada tempat cuci tangan supaya bisa sesuai dengan untuk kebersihannya, cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan menggunakan sabun. Jadi tidak asal cuci tangan, semua bakteri-bakteri kalau sudah ada deterjen atau sabunnya bisa hilang. Silakan nanti kalian bisa terapkan ya di kelas masing-masing, sudah ada fasilitas, silakan coba. Atau sudah terbiasa? Gimana, sudah terbiasa cuci tangan? Sudah biasa, Bu. Cuci tangan dulu. Iya, Mau makan cuci tangan dulu, Bu. betul, pinter. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Jajanan di kantin sekolah sudah ada sosialisasi dari pengurus kantin ya untuk menggunakan atau menyajikan makanan yang sehat. Antaranya ada dari segi higienisnya, vitaminnya juga insya Allah tercukupi. Jadi kalian boleh jajan di kantin sekolah. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kalian biasa ke kamar mandi, biasa memakai, jadi biar bisa tanggung jawab untuk menyiram. Jangan sampai tidak bersih kalau sudah menggunakan, siram dengan air yang cukup supaya tercukupi kebersihannya. Yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Sudah dipraktikkan belum ya olahraga yang teratur dan terukur? Olahraganya kalau pas ada jam olahraga, Bu. Oh, kayak gitu. Kalau Mas Makmur biasanya ahli olahraga itu? Olahraga setiap waktu? Ya, alhamdulillah. Untuk sekolah kita setiap hari Jumat terutama ya, ada jantung sehat, dan juga senam bersama. Itu juga salah satu fasilitas yang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk.
memberantas jentik nyamuk kita juga sudah menerapkan di sekolah, dan anak-anak juga senang ya kalau Jumat ada bersih-bersih. Senang tidak kalau ada bersih-bersih? Seneng tapi capek, Bu. Iya, capek tapi ada keringanan kan? Berarti jamnya agak mundur Iya. kalau gitu. Iya. Ya. Yang senang tidak merokok di sekolah. Nih Mas Kurniawan nih, tidak boleh merokok di sekolah ya, karena mengganggu kesehatan. Iya, Bu. Teman-temannya ada Tidak, enggak yang Bu. merokok Mas Kurniawan? Nggih. Enggak ya, Oh, banyak, alhamdulillah. Bu, sebenarnya. Ada. Tapi di rumah masing-masing. Di sekolah Ya. enggak. Oh gitu, berarti sudah bisa menerapkan. Kalau bisa sih usia remaja tidak boleh merokok dulu karena bisa mengganggu kesehatan. Kalau bisa, Siap, Bu. Kurniawan bisa memberi saran teman-temannya ya, jangan sampai ikut begitu. Yang Saya enggak ketujuh, merokok, Bu. oke hebat. Yang ketujuh Mas, Mbak, masih terdengar suara ibu kan? Masih. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Berdua sekali. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Itu maksimalnya 6 bulan. Kalau setiap bulan juga nggak apa-apa. Karena ada fasilitas di UKS. Sudah pernah mempraktekkan belum nih? Menimbang berat badan. Sudah. Kalau Tambah. nimbang sering, Bu, tapi kalau ngukur tinggi badan jarang. Oh gitu. Padahal kalau di UKS ada juga yang untuk mengukur tinggi badan. Silakan dimanfaatkan. Soalnya tinggi badannya terus, segitu terus, Bu, nggak nambah-nambah. Oh iya, berarti makannya yang harus nambah ya. Sama Mbak Dayan sama saya. Iya. Iya, untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan itu jadi perkembangan pertumbuhannya bisa dibaca, terlihat. Oh iya, saya berarti tingginya berapa, berat badannya kurang, bisa diukur. Itu harus belajar menyeimbangkan supaya makannya teratur, jangan keasikan bermain HP, akhirnya lupa makan, badannya menjadi kurus, tapi tinggi badannya tidak seimbang, gitu ya. Berikutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini ibu biasa kalau ada jam kosong ibu keliling nih di kelas, kadang ada di laci sering ada bekas jajan atau bungkusan jajan itu yang nggak dibuang, berarti ada Mbak yang Lilian, Bu, itu kalau makan sampahnya Iya. taruh di laci. iya Aku nggak Makanya- pernah loh, Bu. Aku nggak pernah loh. Aku nggak pernah. iya hebat. Halo, Bu. Mungkin siswa yang di sana ya, atau yang ada di itu ada Sampai yang 8, Bu. ya. Berarti untuk 8 indikator PHBS di sekolah harus kita laksanakan supaya tercipta PHBS yang baik. Berikutnya, dasar hukum PHBS di sekolah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 79. Tidak untuk ulangan nih, hanya untuk informasi saja. Jangan sepanang ya. Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini ada pemerintah mendukung, ada dasar hukumnya supaya Anda besok menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan menerapkan PHBS. Di sini tujuan PHBS di sekolah. Ada tujuan umum. Tujuan umum tercapainya peningkatan pengetahuan, pemahaman, kemampuan peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah dalam mencegah penyakit, memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam upaya peningkatan kesehatan didukung dengan kebijakan sekolah sehat. Nih, semoga bisa
menerapkan semua dari tujuan supaya tercipta kesehatan yang baik. Sedangkan tujuan PHBS di sekolah secara khusus yaitu meningkatkan peserta didik, guru dan masyarakat, lingkungan, sekolah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan kesehatan di sekolah. Apa sih tujuan PHBS di sekolah? Sama ya, melanjutkan tadi ada meningkatkan akses kesempatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Yang kelima, meningkatkan peran aktif peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan untuk meningkatkan kesehatan di sekitar lingkungan sekolah. Yang keenam, meningkatkan penerapan kebijakan sehat dan upaya di sekolah untuk mempromosikan kesehatan. Kemarin kita sudah lomba cerdas cermat kesehatan, alhamdulillah juara 2 ya untuk Mbak Dian mengikuti kemarin, ikut ya, sponsor ya Mbak Dian ya. Iya, Bu. Oke. Sedangkan manfaat PHBS di sekolah, terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga peserta didik, guru, masyarakat, lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Kira-kira bisa tidak diterapkan di kegiatan harian Anda, misalkan hidup bersih dan sehat? Kalian bisa tidak? Ayo. Bisa, Bu. Insya Allah. Bisa. Bu. Meningkatkan semangat proses belajar mengajar yang berdampak pada prestasi belajar peserta didik. Di sini proses belajar mengajar juga lebih ditingkatkan dengan hasil yang maksimal ya untuk mengejar prestasi belajarnya. Yang ketiga, citra sekolah sebagai institusi pendidikan menarik minat orang tua atau masyarakat. Yang keempat, meningkatnya citra pemerintah di daerah di bidang pendidikan. Yang kelima, menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain. Kira-kira topik ini tepat untuk diterapkan atau tidak ya? Tepat, Bu. Apalagi kayak ya, gini, kalian bisa apalagi kayak gini. Bisa melaksanakan tanpa terbebani begitu ya? Insya Allah, Bu. Untuk tema hari ini tentang topik PHBS, kira-kira ada yang bisa membandingkan antara yang menerapkan PHBS dengan yang tidak? Ada tidak? Ya, Bu. Saya, Bu. Oh, ya, silakan Mbak Wahyu. Bagaimana perbandingannya antara yang menerapkan dengan yang tidak menerapkan PHBS? Silakan sayang. Iya, Bu. Jadi orang yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat akan ada perubahan sikap dan perilakunya, Bu. Orangnya lebih disiplin dengan melakukan cuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun, membuang sampah tidak sembarangan, membuangnya pada tempatnya, lalu olahraga teratur dan tidak merokok, Bu. Ya, Kemudian pokoknya, Bu, orangnya, Bu. Nah, kalau yang tidak, orang yang tidak menerapkan PHBS, orangnya cenderung malas-malasan, Bu. Tidak menjaga kesehatan, suka merokok, membuang sampah sembarangan. Pokoknya jorok, Bu. ya. Ada lagi yang mau menambahkan?
Cukup ya, Mbak Wahyu Ningrum tadi sudah menyampaikan antara yang menerapkan PHBS dengan yang tidak. Sangat Saya bagus sekali. mau Oh ya, untuk diskusi Ibu mau tanya nih. Waktu Ibu keliling-keliling ke sekolah, ke kelas kan ada nih anak Ibu yang sering membuang sampah sembarangan. Ini jujur saja nih, siapa yang kira-kira tidak menerapkan PHBS di sekolah? Bu Wahyu, Bu, sebenarnya, Bu. saya Bu. Orang saya bersih kok. Saya terus dari tadi. Mbak Dian, coba Mbak Dian. Ya Bu, Apa saya dia? Bu. Ya silakan Ya sayang. itu Bu, masih suka buang sampah sembarangan. Terus suka jajan yang nggak sehat gitu Bu. Asal pengen aja. Yang jorok ya, Bu. Jorok itu. Tanpa memperhatikan Tapi- gizi, terus Tapi kebersihan. yang kayak gitu yang enak, Bu. Iya Bu, enak banget soalnya Bu. Terus harganya juga murah Bu, depan sekolah gitu Bu. Oh begitu ya, berarti karena harganya murah, Enak. terus jajannya enak, tidak Tapi melihat Saya jajannya oli, Bu. kelihatannya. Ya, setelah membaca tadi tayangan Ibu di PowerPoint-nya dan informasi dari Ibu, mungkin Mbak Dian bisa sadar diri. Oh ya, yang kemarin saya makan asal makan saja, asal kenyang saja. Tidak ingat itu yang kita makan ada vitaminnya tidak, ada proteinnya tidak. Hanya asal makan saja. Bagaimana kalau sekarang sudah diberitahu, apakah masih mau makan yang asal-asalan atau ada perubahan nih? Iya Bu, nanti mau berubah Bu, nggak makanan di pinggir jalan lagi Bu. Terus juga Iya. cari makanan yang kira-kira bersih gitu Bu. Oke, hebat ya. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan nih dari bagian apa Saya, kayaknya? Bu. Oh iya, Saya mau silakan tanya, saya. Bu. Iya. Bu, mengapa sih PHBS itu harus diterapkan di sekolah? Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Dian. PHBS itu sangat penting diterapkan di sekolah karena dapat menciptakan warga sekolah yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Tadi kan Mbak Dian Liliani kan sudah sadar. Tadi pertanyaan Mbak Dian Simatun mungkin ini sebagai penguatan supaya Iya. bisa menerapkan, begitu ya? Iya, Bu. Ya, untuk pertanyaan ada lagi? Bisa dipahami informasi dari materi PHBS dari Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nanti kalau nggak Ya, jelas, untuk- WA pribadi ya, Bu. Oke, ya Ibu. Untuk kesimpulan dari pertemuan ini tentang materi PHBS, bahwa PHBS itu perlu sekali diterapkan, ya, karena sangat penting untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan sangat bermanfaat untuk tumbuh kembangnya kalian. Bisa meningkatkan citra pemerintah dari bidang pendidikan, terciptanya sekolah yang bersih dan sehat, sehingga peserta didik, guru, masyarakat, lingkungan sekolah terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Apalagi di musim sekarang, yaitu musim pandemi, kita dituntut benar-benar untuk menjaga kebersihan supaya kesehatan buat kita lebih kuat. Ya, dari uraian Ibu akan menanyakan bagaimana kesan dan pesan pertemuan dengan Ibu hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Kesan dan pesan pertemuan hari ini. Ya, silakan Mbak Iis.
Atau bisa diwakili Mbak atau Mas Makmur, kesan dan pesan setelah pertemuan kali ini dengan materi PHBS seperti apa, Mas Makmur? Mas Makmur nggak ada? Atau yang lain silakan, kesan dan pesan setelah pertemuan dengan Ibu hari ini seperti apa? Oh ya Bu, saya Bu. Silakan Mas Bu. Kurniawan. Ya, pesannya berarti yang saya dapat itu harus hidup bersih ya Bu. Ya. Ya, hindari makanan yang tidak bergizi, hindari merokok. Saya ini sebenarnya nggak merokok, memang bibir saya hitam keturunan, jadi kayak merokok. Iya. Iya. Kemudian apa namanya, harus melaksanakannya tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Gitu Bu, dari saya Bu. Ya, terima kasih Mas Kurniawan sudah bisa menyampaikan kesan dan pesan pertemuan hari ini. Untuk penyemangat saja sebelum Ibu akhiri, sekarang kalian adalah murid saya. Besok kalian adalah teman-teman saya. Dan lusa kalian adalah guru-guru saya. Semangat belajar terus calon guru-guru saya. Untuk mengakhiri, nanti Ibu akan memberikan link tugas ya. Besok bisa di-share di grup WA, nanti kalian kerjakan, nanti Ibu share link tugasnya di grup WA. Oke, semangat, masih semangat? Semangat Bu. Semangat. Ya, untuk Mantu. untuk pertemuan hari ini, semoga kalian bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan, bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari untuk Amin. menjaga terus pola hidup bersih dan sehat. Ya, amin. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, tadi sudah dibacakan doa mengawali kita juga dengan doa. Silakan Mas Kurniawan, doa penutup. Bisa dipimpin. Untuk ditutup, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.